Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kodarsi, wajah Korea hati Mekah. Salam mendengar cerdas. Baik teman-teman, alhamdulillah ketemu lagi bersama saya di video saya atau di YouTube saya di Kodar TV. Hari ini insya Allah saya akan membahas terkait dengan teknik komunikasi. Kenapa kan teknik komunikasi? Karena teknik komunikasi ini itu adalah salah satu elemen penting di dalam kehidupan kita, dan banyak keberhasilan kita bisa capai dengan baiknya komunikasi, dan banyak sekali kegagalan yang kita capai gara-gara kita tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Begitupun mungkin hari ini Anda banyak sekali kelas dengan teman, dengan saudara, dengan keluarga, dengan anak, dengan orang tua, dengan suami, dan yang lainnya, gara-gara Anda tidak pandai berkomunikasi dengan mereka. Sehingga kita selalu memposisikan diri itu selalu ingin dimengerti, bukannya mengerti. Nah, maka dari demikian hari ini kita akan belajar terkait dengan teknik komunikasi yang baik, karena ini sangat penting sekali ya. Teknik komunikasi ini tidak mengenal profesi, mau itu Anda guru, seorang salesman, Anda seorang leader, Anda seorang supervisor, ada seorang manajer, kemudian Anda seorang orang tua, kemudian Anda seorang pegawai, karyawan, dan yang lainnya. Sangat penting sekali memiliki teknik komunikasi ini, dan ini adalah salah satu teknik komunikasi yang waktu itu saya ingin miliki ketika saya mendapatkan sebuah masalah ketika saya pertama kali bekerja di sebuah perusahaan. Sehingga yang terjadi adalah banyak sekali masalah-masalah yang datang, baik dengan rekan kerja, dengan klien gitu, dan yang lainnya. Karena pertama mungkin saya tidak punya pengalaman kerja, yang kedua memang saya tidak memiliki ilmu teknik komunikasi ini gitu ya. Nah, yang paling pertama di teknik komunikasi ini, elemen yang paling penting itu adalah kita harus mengenali cara memanipulasi pikiran orang lain, atau mengenal bagaimana memanipulasi orang lain ini. Karena dari judulnya, manipulasi pikiran orang lain itu seolah-olah seperti negatif ya teman-teman, padahal di dalamnya itu ada yang berisi positif dan tentunya ada negatif juga, karena tergantung dari bagaimana kita memposisikannya. Karena banyak orang kalau yang memanfaatkan negatif ya, memanipulasi ini itu bisa melahirkan kebohongan, ketidakjujuran, kemudian mengarahkan orang ke penipuan dan yang lainnya. Tapi kalau misalkan ini positif, malah mungkin bisa terjalin konektivitas antara kedua orang gitu, kemudian akan terjalin hubungan yang baik, kemudian akan terjalinnya kerjasama yang baik gitu ya. Sehingga ketika kerjasama terbentuk, chemistry terbentuk, konektivitas terbentuk, maka itu akan menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa ya teman-teman. Nah, maka dengan demikian kita harus mengenal apa sih manipulasi pikiran. Nah, yang paling pertama, manipulasi pikiran itu adalah kerjaan dari otak neokortex atau otak pertimbangan, yang dimana ketika kita berbicara atau mengeluarkan kata-kata itu pasti selalu akan dipertimbangkan terlebih dahulu baik buruknya. Terutama kita akan selalu mempertimbangkan bahwa kata-kata yang kita keluarkan itu nyaman nggak buat didengar oleh orang lain gitu. Terus kemudian tidak menyakiti perasaan mereka dan yang lainnya, itu kan positif ya. Bukan melulu tentang penipuan dan kebohongan. Kadang kita memanipulasi kata-kata dan pikiran kita itu supaya orang menjaga perasaan orang lain supaya tidak tersakiti dan mereka nyaman ngobrol lama-lama dengan kita. Nah, itu terkait dengan manipulasi pikiran. Nah, kemudian yang selanjutnya, di manipulasi pikiran ini itu artinya adalah kemampuan orang lain untuk mengarahkan, kemampuan seseorang untuk mengarahkan orang lain. Jadi manipulasi pikiran ini itu selalu berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk mengarahkan orang lain ke hal-hal yang memang dia inginkan gitu ya, atau dia tujukan. Kemudian yang kedua, manipulasi pikiran juga ini terkait dengan keahlian kecakapan bicara, sehingga orang tidak sadar sedang diarahkan. Jadi kalau orang sudah menguasai kemampuan memanipulasi pikiran, si lawan bicaranya atau orang yang sedang diarahkannya itu tidak akan pernah merasa bahwa dia itu sedang diarahkan ke yang kita inginkan gitu, ke arah yang kita inginkan. Itu saking halusnya, saking lembusnya, saking cakapnya Anda memanipulasi orang lain. Kemudian yang ketiga, tujuan dari memanipulasi pikiran orang lain itu adalah untuk menggoyahkan keyakinan seseorang. Mungkin ada beberapa orang yang hari ini itu dia tidak suka dijualin, dia tapi lebih suka menjual gitu. Kemudian dia tidak suka
tidak disuka misalkan dicampuri urusannya, tapi ketika kita datang malah justru dia menanyakan bagaimana cara menyelesaikan masalahnya gitu ya. Terus banyak lagi gitu ya, karena ada beberapa rumus kehidupan yang memang itu terjadi gitu ya, seperti pada hakikatnya semua orang itu tidak mau dijualin, tapi kenapa ada interaksi jual beli gitu ya, kenapa? Karena terjadinya manipulasi ini. Kalau tidak terjadi manipulasi, maka saya yakin tidak akan pernah terjadi jual beli, karena konsep umumnya pada hakikatnya, konsep dasarnya itu adalah semua orang itu tidak mau dijualin gitu ya. Nah, kemudian itu beberapa hal yang harus kita pahami terkait dengan manipulasi pikiran. Kemudian ada beberapa fenomena komunikasi atau beberapa fenomena komunikasi di dalam kehidupan kita yang harus kita ketahui dan mungkin tidak banyak yang mengetahui. Yang paling pertama ada efek decoy. Efek decoy ini itu adalah efek yang ditimbulkan ketika si penjual itu atau ada seseorang yang misalkan dia punya pilihan tapi menambahkan pilihan ketiga. Contohnya misalkan ada seorang penjual atau marketing nih, Anda memberikan dua pilihan misalkan kepada seorang konsumen. Misalkan ada contohnya jualan teh manis. Yang paling pertama, teh manis Anda itu dihargakan dengan harga contohnya 5.000 karena porsi middle misalkan ya, bukan middle, porsi low, porsi kecil. Nah, kemudian ada versi high. Nah, di versi high-nya Anda misalkan menghargakan teh manisnya itu dengan harga 15.000. Nah, itu kan yang terjadi biasanya kalau ada harga paling rendah, ada harga yang paling tinggi. Tapi di efek decoy ini itu adalah biasanya seorang penjual dia akan menambahkan opsi ketiga, menambahkan pilihan ketiga dengan harga middle, misalkan harga tengah-tengah. Tapi harga tengah-tengahnya ini itu tidak berimbang, jadi dia lebih condong ke tinggi, ke high. Misalkan harga yang rendahnya itu 5.000, harga yang high-nya 15.000, tapi Anda menghargakan yang middle-nya itu di angka 13.000 atau 12.000 misalkan ya. Nah, sehingga si konsumen itu dia akan lebih memilih ke high, jadi ke yang paling tinggi. Nah, itu biasanya sering dilakukan atau dikerjakan oleh orang-orang marketing, sehingga si konsumen itu lebih memilih membeli produk yang lebih tinggi dibanding yang paling murah. Jadi sebenarnya efek decoy ini itu yang opsi ketiga itu tidak ada gitu sebetulnya, tapi dihadirkan dengan tujuan adalah si pembeli itu membeli produk yang high, sehingga meningkatkan daya beli dan meningkatkan konsumtif konsumen itu. Kemudian yang kedua ada efek Barnum. Nah, kalau efek Barnum ini itu adalah ungkapan umum yang sering disematkan ke seseorang sehingga seolah-olah seperti khusus. Contohnya misalkan kalau Anda sering membaca zodiak atau ramalan, atau misalkan sebuah ungkapan yang kok ini saya banget ya gitu ya, padahal itu sudah ada penelitiannya gitu, itu sudah ada hasil risetnya, sehingga sebenarnya kalau kata-kata itu dikeluarkan itu berlaku buat semua orang. Nah, itu biasanya yang sering digunakan oleh orang yang peramal atau misalkan yang zodiak atau tarot gitu ya, yang kayak gitu. Nah, itu biasanya menggunakan efek Barnum, dan memang ada gitu ya seorang ilmuwan yang namanya Barnum, dia melakukan riset terkait dengan perilaku manusia, sehingga dia mengeluarkan beberapa ungkapan yang sebenarnya itu cocok buat semua orang, sehingga inilah yang sering dipakai oleh peramal, orang zodiak atau orang tarot, sehingga seolah-olah itu khusus buat kita gitu ya. Nah, itu namanya efek Barnum. Kemudian yang ketiga itu ada subliminal message. Kalau subliminal message itu adalah pesan tersembunyi atau pesan terselubung. Nah, mungkin ini sering ditemui baik berbentuk simbol, kata-kata, dan yang lainnya yang itu seolah-olah biasa tapi mengandung arti yang sangat luar biasa. Contohnya misalkan subliminal message ini sering kita temukan di mie instan. Mie instan itu di kemasannya kan dia sering mengeluarkan gambar yang mana mie instan itu di atasnya selalu ada telur, ayam, kemudian dan topping-topping yang lainnya gitu. Tapi ketika dibuka sebenarnya telur, ayam, dan yang lainnya tidak ada. Ya.
tidak ada di dalamnya gitu ya. Dan itu namanya adalah subliminal message atau pesan tersembunyi atau pesan terselubung. Dan di bawahnya itu biasanya si mie instan itu suka menulis di yang paling tidak terlihat gitu ya, dan kecil, ada tulisan itu saran penyajian gitu, sehingga kalau orang nggak detail dan nggak teliti, mie instan itu dianggap bahwa semua orang itu, apalagi kalau anak-anak, ya menganggap bahwa mie instan itu memang di atasnya ada telur dan daging gitu ya. Padahal ketika dibuka hanya mie instan dan bumbu saja. Itu teman-teman ya, terkait dengan beberapa teknik komunikasi. Dan masih ada nanti beberapa video lagi yang saya akan bahas terkait dengan ilmu komunikasi ini. Di pertemuan hari ini saya hanya membahas terkait dengan manipulasi pikiran dengan fenomena komunikasi yang sering kita temui di kehidupan ini. Dan terus tonton video saya, jangan lupa di like, subscribe, komen supaya YouTube saya terus berkembang, dan jangan lupa saksikan video selanjutnya masih terkait dengan komunikasi. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.